Selamat siang. Sekarang bersama dengan Bapak Teguh Siswanto selaku Wakil Ketua Komite Pengembangan Infrastruktur Kurir Logistik dan E-commerce Kadin ya Pak? Betul Pak? Betul. Ya, terima kasih Pak Teguh sudah mau join di event Trustgo Pak. Yes, sama-sama, Mas Abdul. Ya, Pak. Pak, Hmm, menarik terkait topik kali ini kan ada kaitan dengan bulan lalu Pak Teguh melakukan safari ke daerah-daerah Pak ya. Itu iya, dalam rangka kalau boleh tahu Pak, di representasi dari Kadin ya Pak? enggak. Sebenarnya bukan dalam rangka tugas dari ini kan Kadin lagi siap. Kadin Indonesia lagi sama teman-teman Kadin dari daerah itu lagi apa ada agenda besar ya yang menyambut B20 nih. Nah, itu lagi kebetulan saya juga lagi mempersiapkan itu yang untuk B20 juga di beberapa daerah karena rencana akan diadakan mungkin serentak juga di seluruh provinsi gitu. Nah, kalau acara kemarin waktu saya ke Lombok kemarin itu bukan dalam rangka ini Mas, bukan dalam rangka mewakili Kadin Indonesia. Jadi saya sengaja eh, lihat di daerah Sumbawa karena kebetulan ada kaitan sama perusahaan saya. Jadi kunjungan ke beberapa wilayah. Kebetulan kita dari Lombok sampai ke Dompu, dari Lombok, Paliwang, Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, Dompu sampai ke Bima. Jadi di kesempatan itu saya juga menyempatkan juga berdialog sama Bupati dan eh, lihat-lihat pelabuhan-pelabuhan di sana dan potensi bisnis apa sih di sana yang ada. Kebetulan menariknya di sana kan ada tambang emas baru nih, Ya, yang udah beberapa tahun kemarin kita sama-sama tahu ya. Jadi ada beberapa perusahaan eh, besar lah, karena ada Vale, ada apa segala macam yang mulai drilling di sana. Jadi dalam rangka itu salah satunya mungkin saya ke sana dan menyempatkan juga sekalian eh, lihat infrastruktur yang ada, kemudian kalau memang ada potensi bisnis yang bisa dikembangkan, apa saja kira-kira yang bisa dikembangkan ya gitu. baik, baik. Total ada berapa Hmm. daerah Pak yang dikunjungi dan dominan pelabuhan ya Pak? Eh, nggak hanya pelabuhan, total. Jadi saya waktu itu mendarat di Lombok. Dari Lombok itu kemudian kita jalan nyebrang pakai feri ke Taliwang, Taliwang ke Bupati di sana, kemudian Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, jalan lewat darat tuh, lewat darat kita berhenti di Sepehati Dompu, dari Dompu kita lihat pelabuhan di sana ada Calabai, ada pelabuhan Dompu, pelabuhan terus akhirnya besoknya kita jalan lagi ke Bima, di Bima kita lihat juga pelabuhan Bima juga. Bima kan pelabuhan Bima tuh under Pelindo ya. Kalau Calabai, Dompu itu kalau nggak salah masih under pemerintah itu pelabuhannya. Hmm, Jadi saya lihat beberapa pelabuhan lah di sana, kurang lebih ada sekitar tiga pelabuhan. baik. Mm -mm. Oh, di NTB sendiri pelabuhan terbesar dan dengan bongkar muat terbesar di mana Pak? Kalau yang rame yang saya lihat ya NTB itu yang rame yang di Bima. Di Bima ya? Kalau yang di Bima, eh, Bima kalau di Calabai Dompu nggak begitu rame lah. Cuman ya lumayan, tapi nggak bukan pelabuhan besar. Kalau Bima itu lumayan. Di Bima itu rame di sana. Ini kapal-kapal kecil lah kalau di Bima itu. Karena mungkin pelabuhannya juga nggak bisa untuk tiga pelabuhan tadi nggak bisa untuk muat kapal-kapal yang size yang besar ya. Tuh. Dengan karakter komoditas apa saja Pak biasanya? Kalau di sana paling banyak jagung. Jadi Hmm. kalau kalau Mas Abdul jalan dari mulai Paliwang, kan kalau kalau di Lombok dan sekitarnya itu kan mulai rame kan sebenarnya mereka ada ini mulai Mandalika, kalau kemarin itu kan rame itu Ya. Mandalika, potensinya itu. Nah, dengan adanya Mandalika kemungkinan di wilayah Nusa Timur khususnya di NTB itu, Nusa Tenggara Barat itu eh, mungkin perekonominya akan mulai bergairah. Nah, Hmm. jadi mungkin wisata di sana, wisata. Mas Abdul kalau lagi ada event di sana di Mandalika, mungkin nyari hotel juga susah kali.
Oke. gitu. Ya, kalau misalnya dari sana kita jalan ke Taliwang dan Taliwang itu terus sampai ke apa namanya sampai ke Bima jalan darat terus itu di sana eh, apa namanya perusahaan-perusahaan drilling sudah mulai ada lumayan ada beberapa udah mulai ada di sana sampai di sana kemudian ada lagi komoditi yang mungkin menarik itu eh, hasil bumi peternakan Hmm. dan pertanian kalau pertanian itu jagung mas jadi kalau sampai jalan dari mulai Taliwang sampai dengan ke Bima itu lihat pabrik jagung kanan kiri. Yang saya nggak pernah lihat, mungkin belum pernah lihat saya di Jawa pabrik-pabrik mungkin besar ya. Kalau di sana Hmm. tuh banyak, pabrik-pabrik tuh banyak. Dan mungkin kanan kiri kalau Mas Abdul lihat itu bukit-bukit apa kanan kiri tanamin jagung semua di sana itu. Ya. Dan memang saya nyobain juga jagungnya enak juga di sana itu. Hmm. Hmm. Jagung rebus, Hmm. jagung apa enak juga. Itu. Jadi mayoritas kapal-kapal yang di sana itu ngangkutnya jagung dan seasoning mungkin sapi juga dari sana karena sapi juga selain kita kan kebanyakan kalau di Indonesia ini sapi salah satunya ada dari apa namanya orang sering dengar oh sapi dari Bima dari Bima kebetulan mungkin muatnya pas di Bima sebetulnya aslinya bukan dari Bima ada dari Hmm. Dompu ada dari mana jadi kalau kita lewat darat sama di Jawa kalau di Jawa orang punya sapi misalnya saya di kampung saya di Blitar itu sapi itu kalau kita melihara sapi mungkin 2 atau 3 ekor kita taruh di belakang rumah atau di mana gitu ya. Kalau di sana enggak mas. Di sana itu sapi itu ya di apa kalau bahasa orang Jawa dikencar gitu. Memang makanya Hmm. kalau lagi jalan darat hati-hati tuh. Kalau kenceng-kenceng suka kadang-kala Ya. sapi lewat kayak gitu. Pak, Gitu. menarik soal jagung ini dominan untuk pemenuhan kebutuhan domestik atau juga ekspor, Pak, di sana, Pak? Ekspor dan domestik. Tuh. Jadi eh, mereka ini kebanyakan dikirim juga ke Sumatera, ke beberapa daerah Jawa juga ya dan ke beberapa wilayah dan memang sangat besar kalau kita bicara jagung. Cuman kebetulan saya kemarin nggak memfokuskan diri untuk memang riset tentang jagung dan tentang sapi. Saya mungkin kemarin itu memang fully memang cek dan komunikasi tentang drilling dan tambang emas di sana. Jadi Hmm. kalau kita lihat kalau jagung sangat-sangat besar karena pabrik itu bukan satu dua dan itu ukurannya besar-besar pabrik itu di sana. Itu, gitu mas. Baik, baik. Hmm. Pak, dari dua periode ini kan dari pemerintahan Jokowi kan galakan tol laut, Pak. Itu kan juga menyasar dari Indonesia Timur termasuk dari NTB. Itu sudah dirasakan belum, Pak? Hmm, saya rasa kurang maksimal ya di sana. Hmm. Kurang maksimal ya. Jadi karena kemarin kapal-kapal, terutama kapal yang saya lihat kemarin, kebetulan yang saya lihat waktu saya kemarin ke Dompu di Pelabuhan Dompu itu kapal yang ada itu Sinar Kudus. Gak apa-apa ya sebut sebut nama kapal ya. Ya. Ya Sinar Kudus ya yang kebetulan lihat di sana dan memang yang sering itu kapal-kapal seukuran kayak gitu. Jadi dan mereka juga alatnya juga terbatas. Jadi masih manual. Istilahnya kalau kita, nah ini makanya kalau kita bicara infrastruktur, sebenarnya kalau di pelabuhan sendiri alat-alat sebenarnya itu perlu karena mereka sangat manual. Jadi kalau lihat muatnya apa namanya eh, muat jagung itu dari darat ke kapal itu mereka bawa di truk di bawah kasih terpal dibongkar ke sana manual terpalnya diangkat tuh nah, terpal Hmm. diangkat tapi kapal kayak gitu sangat manual sekali jadi nggak ada kalau punya alat kan enak tuh diambil sudah tinggal buang ke kapal gue enak gitu jadi butuh waktu yang lumayan lama kalau Mas Abdul lihat di sana eh, truk cukup lumayan antri karena kebetulan mungkin komoditi yang diangkut kapal juga mungkin nggak serame kayak di Jakarta ada macam-macam gitu kan hanya kebetulan mungkin pada saat itu saya lihat jagung gitu jadi mereka truk itu panjang dan isinya jagung semua kenapa mereka muatnya ke kapal itu bongkar dari truk kemudian muat ke kapal itu cukup lumayan lama gitu karena Hmm. manual sekali nah, itu kalau ada alat wah keren itu mas di sana. Baik, baik.
Pak, terkait topik ini, sekalipun dari Pak Teguh tadi sampaikan tidak fokus untuk komunitas sapi ya, tapi ketika Pak Teguh Hmm, berkunjung di Dompu sendiri, temuan apa saja ya. Pak yang menarik atau potensi yang bisa digali di sana Pak? Ini Dompu, kita bicara Dompu ya. Dompu itu waktu saya ke sana, kemudian saya di sana, pertama yang saya lihat dan saya rasakan itu tempat wisata. Banyak tempat-tempat wisata yang bagus tapi nggak digali potensinya sama pemerintah. Itu ya, promosinya kurang, kemudian nggak digali. Saya ngelihat ke sana apa? Saya aneh waktu itu. Saya stay di Dompu itu banyak mas bule-bule dari Jepang, dari macam-macam. Bukan hanya mereka ini orang-orang yang kerja di perusahaan drilling aja. Ternyata pada saat saya diskusi banyak mereka, mereka memang khusus datang ke situ dan stay di situ gitu. Bukan satu dua, itu banyak gitu. Dan mereka sukanya apa? Surfing, surfing. Hmm. Gitu. Dan karena ombaknya lumayan bagus di sana untuk surfing gitu. Jadi nggak kalah lah sama di Bali. Dompu itu nggak kalah sama di Bali. Tinggal kalau kita bicara pariwisata, sektor pariwisata itu yang perlu digali. Itu pertama tentang pariwisata. Kemudian yang kedua apa namanya kendalanya tentang pariwisata sebelum kita bicara yang lain. Kendala tentang pariwisata adalah satu akses jalan. Akses jalannya kecil. Kemudian kedua mungkin yang saya lihat tempat-tempat hotel penginapan itu nggak besar dan mungkin nggak semenarik di tempat-tempat lain ya. Padahal kalau kita bicara aspek pariwisatanya di sana bagus banget gitu. Ya. Yang saya bingung tempat terpencil seperti itu, tapi bule banyak di sana dan mereka suka apa surfing itu mereka suka banget di sana. Ombaknya bagus. Kemudian yang eh, berikutnya adalah tempat penginapan dan makan. Kalau malam itu kita kesulitan cari makan tuh. Jadi itu mungkin Hmm. yang memang ini asal jam 8 gitu udah mulai tutup segala macam. Jadi kita sulit nyari-nyari makan di sana gitu. Nah, kemudian yang menarik lagi yang lainnya adalah tadi bicara sapi. Sapi itu banyak sekali di sana. Kalau saja kita coba misalnya fokus memang ini adalah satu potensi daerah, potensi peternakan yang memang kalau bisa ini dioptimalkan, mungkin NTB jadi salah satu supplier sapi terbesar di Indonesia, nggak kalah juga dengan New Zealand sebenarnya gitu. Nah, cuman permasalahannya mereka mungkin perlu diajarin bagaimana nih tentang peternakan sapi, kemudian bagaimana sistem supply chain-nya. Tadi saya baru diskusi dengan kawan juga, kalau kita bicara sapi dari Dompu, kita bicaranya jangan bicara logistik sapi, tapi kita bicara supply chain sapi, karena satu bagian sama dengan bagian lain ada keterkaitan di situ. Pola distribusi aja nggak cukup di sana gitu. Nah, kemudian jagung. Jagung itu juga lumayan dan sangat enak, Mas. Beda. Saya rasain jagungnya di jagung dari NTB sama jagung dari Jawa beda rasanya. Di sana itu agak kenyal, agak manisnya dapat, jadi rasanya kayak semi-semi kayak ketan gitu dan enak banget gitu. Dan yang kayak gini ini saya nggak tahu juga. Ini mayoritas dari NTB ini mayoritasnya diekspor apa untuk kebutuhan domestik saya juga kurang tahu juga gitu. Kalau diekspor kemana juga saya belum belum sampai riset jauh itu tentang jagung. Dan mungkin kalau kita bicara NTB berikutnya adalah ini kan Mandalika juga sudah mulai ramai di sana. Kemarin ada event motocross juga di sana dan tempat-tempat di sekitar Lombok dan sekitarnya itu mungkin fasilitas yang perlu ditambahkan adalah mungkin fasilitas penginapan gitu. Itu yang perlu dioptimalkan lagi karena udah mulai jadi eh, sentra pariwisata di daerah Lombok dan sekitarnya gitu mas. Baik. Eh, apakah dari Pak Dagu juga menyempatkan waktu di Dompu beraudiensi dengan tokoh setempat atau Pemda setempat Pak untuk menggali potensi di sana Pak? Di Taliwang saya pada saat saya mendarat dari ferry dari Lombok kemudian saya nyebrang kemudian saya ke Taliwang saya ketemu bupati juga. Saya ke bupati kebetulan pas lagi beliau lagi ulang tahun saya mampir ke rumah beliau kemudian saya ngobrol-ngobrol beliau lagi kurang sehat saya ngobrol-ngobrol panjang dengan Pak Sekda di sana intinya
mereka sangat terbuka untuk teman-teman mungkin dari daerah mana yang ingin berinvestasi dan memajukan kota di sana. Itu artinya banyak sekali potensi yang bisa dioptimalkan di sana. Jadi saya banyak ketemu teman tokoh-tokoh di sana, seperti mungkin salah satunya juga kemarin pulang dari sana juga saya hubungin juga salah satu tokoh adat juga, mungkin Raja Taliwang juga di sana. Uh, Baipon juga, mereka juga senang juga. Coba ayo Mas, gimana mulai ditonjolkan, mulai dipromosikan apa namanya NTB ini seperti apa gitu. Potensi-potensi daerahnya silahkan digali karena sangat amat dibutuhkan di sana. Kemudian dari Taliwang saya jalan ke apa namanya di Dompu. Dompu juga saya ketemu tokoh-tokoh ada di sana dan teman-teman kebetulan saya ketemu juga ketua Gapensi di sana juga, gabungan pengusaha konstruksi di sana. Saya bicara di sana. Jadi mungkin pentingnya di sana karena feeling saya dengan adanya Mandalika dan potensi daerah yang sangat apa namanya sangat banyak di sana yang bisa digali, dan Pak Jokowi juga lagi salah satunya juga lagi fokus juga untuk pembangunan Indonesia Timur dan khususnya infrastruktur. Jadi kalau menurut saya apa namanya dan permintaan teman-teman tempat di sana, tokoh-tokoh ada, permintaan dari Pemda, dari apa, mereka juga minta juga, ayo Pak, ini apalagi sekarang ini lagi udah mulai ada tambang emas di sana, jadi kalau bisa potensi daerah yang ada di NTB juga mulai digali juga, mungkin mengundang teman-teman investor dari luar NTB, itu harapannya. Komunikasi dengan mereka seperti itu kurang lebih. Baik, baik. Artinya kalau untuk sektor sapi ternak sendiri itu di sana masih tradisional, Pak, atau masih perorangan ya peternaknya, belum sampai korporasi gitu ya, Pak? Belum, belum. Jadi, nah di sana itu yang cerita yang lucu, saya kalau ngobrol sama di sana ada Mas Hairul, jadi kemudian dia adalah salah satu tokoh adat dan tokoh pemuda di Dompu itu. Jadi saya diskusi sama dia, saya tanya, Mas, ini sapi punya siapa? Saya tanya gitu, karena dia keliaran tuh. Saya lihat keliaran benar-benar ada kebun itu luas dan wah itu bisa ratusan di sana itu. Dia bilang, ini yang punya si A. Lah, emang dia tahu sapinya yang mana aja? Karena yang dia tahu dia, karena di ratusan sapi mungkin ribuan sapi itu ada tandanya, jadi si A tandain. Jadi kadang-kala dia punya 3 sampai cari makan di sana, kemudian besar di sana, karena di sana banyak jagung. Pada saat jagung itu dipanen, kemudian kan sebenarnya sisa-sisanya atau daun-daunnya segala macam itu mereka langsung makan langsung itu. Itu yang buat kawan-kawan di sana, peternak sapi di sana ya apa namanya nggak sampai di kayak kita di Jawa kan ingin kotakin aja mungkin 3 atau 4 ekor, kemudian si yang pemiliknya nyari rumput ke mana gitu, kemudian pulang kasih makan sapinya. Kalau di sana enggak, di sana benar-benar dilepas gitu. Jadi mayoritas di sana adalah pemiliknya bukan korporasi, perorangan. Nah tadi kalau menarik pertanyaan Mas Adul, kalau misalnya ini dijadikan satu hal yang serius dan dioptimalkan menjadi salah satu produk unggulan NTB, apa namanya Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Dompu, Bima dan sekitarnya. Jadi kalau mau diseriuskan juga. Harusnya mulai, ayo bagaimana. Jangan mau kalah sama New Zealand. Gitu. Tentunya juga bukan hanya itu. Makanya saya sampaikan di awal tadi, kita bicaranya adalah end-to-end. Bukan bicara logistik sapi. Bukan bicara peternakan sapi. Tapi bicaranya adalah supply chain sapi. Nah ini yang paling penting. Supply chain sapi artinya kita mikirin mulai dari ternaknya, gimana pengiriman pakan ternaknya. Kalau kita bicara sapi ya di sini ya. Kemudian gimana caranya sapi ini proses pengirimannya lewat mana, pelabuhannya mana saja. Karena di sana mungkin kalau kita bicara pelabuhannya entah mau ngirim ke Bima, Domput, Calabai atau di mana gitu. Dan di sana juga mau lewat apa, mau pakai apa nih? Pakai truk atau truk besar atau apa? Karena kalau kebanyakan di sana mayoritas yang saya temui adalah truk-truk kecil, kelas-kelas diesel double gitu. CDD bak itu banyak. Mereka karena kebutuhannya untuk salah satunya untuk angkut jagung tadi. Makanya kalau
Mas Abdul pergi ke NTB, paling banyak di sana ditemui adalah truk-truk jagung yang nanti di pelabuhan. Gitu. Nah, kalau kita bicara ke pelabuhan lagi, kirim sapi tadi, pelabuhan mana yang memang kapasitasnya besar, kalau kapal-kapal size besar masuk ke sana. Cuman nggak bisa juga, serba salah juga. Serba salahnya begini, kalau pelabuhannya besar, kapal besar bisa masuk. Kan kapal bisa masuk, cuman nanti dia ambil sapi dari sana. Cuman baliknya ke sana lagi, muatannya kosong. Karena kita nggak tahu eh, produk barang apa yang bisa dibawa ke sana juga. Jadi kalau kita bicara, ya kayak truk aja, muatan berangkat isi, pulangnya ada nggak yang arah ke Dompu, sorry, ke arah NTB dan sekitarnya barangnya. Kalau nggak ada juga, pengusaha kapal mana mau juga gitu, untuk investasi kapal segala macam. Atau mungkin dipikirkan, mungkin eh, kita mikir, kenapa nggak daging olahan, sapinya dibuat daging olahan di sana. Nah, itu mahal juga, dan ini serba salah nih. Kalau kita bicara, kita bikin cold chain di sana. Kita bikin cold chain, tempat yang untuk gudang perbendingi. Kemudian ada peternakannya. Ini kita bicara supply chain sapi ya. Ada peternakannya, kemudian ada tempat pemotongan hewannya di sana. Kemudian dari sana masuk ke cold chain, pengolahan segala macam. Nah, dikirimnya bukan berupa sapi hidup, tapi dikirimnya berupa sapi yang sudah jadi olahan atau daging beku segala macam. Itu juga bukan hal yang murah untuk bangun infrastruktur di sana. Itu artinya bangun benar-benar dari awal. Nah, kalau kita bangun di sana gudang berpendingin di sana, kemudian distribusi sapinya nggak dioptimalkan, sorry, bukan peternakan sapinya nggak dioptimalkan di sana, ya paling jalan 6 bulan aja. Suplai sapi masuk, rapi, kirim, selesai, habis itu kosong karena dia nunggu dulu partai berikutnya dari teman-teman peternak sapi di sana. Kecuali benar-benar mau diseriuskan di sana. Dan hal ini oleh pemerintah setempat dianggap adalah satu potensi hasil bumi atau hasil peternakan yang mau diunggulkan di sana, ya seriusin gitu. Nggak bisa, ya kita kalau kolaborasi dengan investor kayak, atau mungkin bikin BUMD sendiri ya itu gitu. Jangan mau kalah sama, kalau di Subang itu kan dengan adanya Patimban, pemerintah Kabupaten Subang kan sudah bikin yang namanya BUMD khusus untuk yang ada kaitannya dengan Patimban kan begitu. Ada beberapa BUMD yang khusus mengkhususkan diri tentang logistik. Nah, jangan mau kalah, sesuaikan dengan komoditi aslinya mereka apa gitu. Kalau kita bicara udah unggulannya mereka sapi, ya bikin fokuskan ke sana gitu. Nah, mulai bikin riset audiensi gimana ini bisa bicara distribusi, bukan hanya logistiknya, dari mulai peternakannya sampai dengan pengiriman ke konsumen itu benar-benar smooth dan supply chain-nya jalan. Karena kalau satu bagian saja rapi tapi bagian yang lain gak rapi juga percuma. Ya, Biaya aja betul. yang dan buang-buang waktu gitu. Baik, baik. Pak, sebelum lanjut ke terkait sapi, ada yang bertanya nih, Pak. Dari Pak Hmm. Caksonoari. Izin bertanya, Pak, bisnis feedlot di NTB susah berkembang. Salah satunya karena akses logistik yang cukup mahal. Kira-kira solusi apa yang Bapak bisa tawarkan terkait masalah tersebut, Pak? Bisa menjawab, Pak? Bisnis apa tuh? Sorry, Feedlot. fit. Feedlot ini tulisannya, Pak. Coba mungkin Mas Ari lebih spesifik. Fitlock apa ya? Kak, saya coba gini aja deh. Tadi tentang ngomong logistik. Coba nanti mungkin bisa dijelaskan ke Pak Ari tentang fitlock tadi. Eh, Kebetulan kemarin saya datang ke sana memang survei dan memang fokuskan diri untuk ini apa namanya cek tentang eh, project drilling di sana, bisnis bisnis drilling di sana. Nah, kalau bicara pengusaha-pengusaha, nah ini kalau kita bicara, saya kan pelaku usaha logistik ya, jadi mungkin buat teman-teman yang lain perlu dipahami. Jadi kebetulan eh, saya konsentrasinya di perusahaan jasa pengiriman. Perusahaan saya adalah perusahaan jasa pengiriman yang ada kaitannya sama logistik, heavy equipment, distribusi dan sebagainya, kaitannya dengan truk dan sebagainya lah, dan distribusi. Jadi, nah ini menariknya lagi. Kemarin saya bicara di cek ke daerah NTB di sana, itu perusahaan-perusahaan
eh, ekspedisi transportasi itu nggak banyak, Mas. Nggak Ya. banyak di sana. Jadi rata-rata kalau bicara truk angkutan apa namanya jagung dan lainnya, mereka itu sampai punya sendiri lah. Jadi perorangan punya. Dan mereka fokuskan kalau mereka beli truk 2 3 ya untuk jagung itu aja. Hmm. Padahal barang-barang dari Jawa, dari Sumatera dan sebagainya itu yang ke sana banyak juga gitu. Dan ini didominasi oleh teman-teman pemain dari Jawa. Nah, hendaknya sebenarnya kalau saran saya, kalau memang ini hari ini kita ada teman-teman dari NTB dan sekitarnya, mungkin atau Bali atau NTT yang di sana, uh, saya rasa bisnis logistik menarik lah ya. Kurir atau jasa jasa perusahaan angkut, jasa angkut itu menarik gitu. Karena setahu saya rata-rata barang-barang yang dikirim dari Jakarta ke NTB dan sekitarnya itu mereka staffingnya di Bali, dari Bali mereka kirim lagi. Atau rata-rata dari Jawa ke Surabaya, Surabaya di staffing, Surabaya kirim ke Bali, Bali kemudian kirim ke NTB. Jadi pengusaha-pengusaha teman-teman dari Bali yang mungkin pengusaha-pengusaha logistik ya, pengusaha jasa angkut yang dari Bali yang kirim ke NTB. Nah, kalau misalnya teman-teman di NTB apa namanya membuat satu perusahaan jasa pengiriman, itu saya rasa lebih bagus di sana. Karena saya jarang temuin di sana itu teman-teman yang memang memposkan diri hanya 2 3 aja yang kemarin saya temuin. Satunya lumayan besar, dia punya berapa truk, 2 3-nya nggak banyak. Nah, truknya itu juga saya memposkan diri untuk angkutan jagung itu aja. Kenapa mereka juga nggak mau memikirkan bagaimana uh, melakukan pengiriman barang dari NTB sekitarnya, bisa berani ke Jawa, berani ke Sumatera, kayak gitu. Nah itu Mas Abdul. Baik, baik. Pak, lanjut terkait sapi, Pak. Dari Ya, pemerintah Jokowi sendiri kan sudah menginisiasi lewat kapal ternak ya, Pak, yang sudah juga sampai di Pelabuhan Calabai di sana, Pak. Terkait apa yang disampaikan Pak Teguh tadi kan semua kan untuk potensi yang ada di sana harus end to end gitu, Pak. Kalau hadirnya kapal ternak ini seperti apa, Pak? Apakah membantu, Pak? saya balik pertanyaannya begini. Nanti Mas Abdul mungkin bisa bisa ngerti posisi yang akan terjadi. Kapal ternak dibangun nih. Nah, tujuannya untuk apa namanya ambil sapi dari NTB sekitarnya untuk ke Jawa, Sumatera dan sebagainya misalnya atau ke Makassar semuanya. Nah, pertanyaannya adalah begini. Uh, kita bayangkan kayak truk aja Jakarta Surabaya misalnya. Kalau barang Ya. dari Jakarta banyak ke Surabaya, kamu dari Surabaya barangnya misalnya ya kosong nggak ada apa-apa. Mas Abdul sebagai pengusaha kira-kira mau nggak investasi Hmm. truknya? Nah, kedua, jangan sampai nanti gitu kayak yang sudah-sudah. Artinya, oh kita bicara, oh pengiriman dari Jakarta ke Surabaya pakai kapal harus naik truk harus naik ke kapal. Itu kan salah satu solusi yang bukan solusi menurut saya. Gitu. Hmm. Sama bikin kapal ternak untuk ngangkut sapi dari NTB ya, entah dari Bima, akhirnya ke Surabaya misalnya, untuk bisa distribusi di Jawa area untuk digemukkan di sini, kemudian didistribusikan ke darat daging-dagingnya kayak gitu. Itu juga solusi yang menurut saya kurang efektif ya. Kenapa? Kalau saya sebagai pemilik kapal, kemudian saya kirim eh, apa namanya kapal saya ke Bima angkut sapi sampai di Surabaya bongkar. Dari Surabaya ke Bima kan saya masih balik lagi dong untuk ambil sapi lagi. Muatannya ada nggak Ya, kira-kira? Dan betul. kapal sapi itu kan desainnya nggak sembarangan. Dia didesain untuk mengangkut makhluk hidup gitu. Hmm. Nah, itu. Jadi ini serba salahnya di sini, Mas Abdul. Satu, kalau dia bicara apa namanya untuk kapal ternak, baliknya bagaimana? Kalau kita mau bikin, ya udah kita angkutnya kapal kontainer aja. Jadi dari Jawa atau dari mungkin dari Papua atau Makassar bisa mampir ke sana untuk ambil kontainer rice, bawa lagi ke Jawa dan sekitarnya. Jadi mungkin ada barang bisa keluar masuk. Pertanyaannya kontainer rice kan berarti harusnya daging beku nih. Nggak mungkin dong Hmm. daging segar, harus daging beku. Nah kalau daging beku,
pertanyaan yang menariknya adalah, apakah bisa mempersiapkan infrastruktur? Infrastruktur bikin cold chain itu nggak murah gitu, lumayan Hmm. mahal. Ya. Gitu. Nah, kalau bangun cold chain di sana, pertanyaannya bukan masalah bangunnya lagi nih. Makanya saya sampaikan di sini adalah supply chain gitu. Udah Hmm. dibangun nih, mahal, let's say mahal. Kemudian ternak sapinya nggak diseriusin. Artinya apa? Cuma peternak A, peternak B, peternak C aja gitu. Kalau mau seriusin ya tadi salah satunya bikin korporasi ke, atau seenggak-enggaknya bikin koperasi di sana. Hmm. Bikin koperasi, ini satu desa ada satu koperasi gitu kan. Jadi koperasi tadi akan membina anggotanya untuk gimana produksi sapi karena mereka kena target nih. Kayak gitu mungkin bisa salah satunya. Dan ini harus diseriusin gitu. Bukan hanya pemerintah pusat aja, pemerintah daerah juga hal penting gitu. Nah ini makanya saya bilang nggak bisa bagian per bagian saja yang diberesin, harus benar-benar end to end. Kalau kita bicara end to end ini harus serius, semua elemen harus masuk di sana, pemerintah pusat ke, pemerintah daerah ke, kemudian semua ada perusahaan BUMN ke, kemudian dari private sector juga ke. Nah itu juga harus satu kesatuan. Ayo duduk bareng ini ada kue loh ini ada duit nih kan gitu. Ayo tinggal ngolah, potensi ada gitu. Gimana ini merangkai puzzle ini jadi satu gambar besar yang bisa dinikmati bersama kan gitu. Selama puzzle-nya diberesin cuma satu-satu, nggak akan efektif. Nggak akan efektif. Hmm. Hmm. Gitu. Solusi paling realistis dengan kondisi saat ini apa, Pak? Saran dari Pak Teguh, Pak? Solusi paling realistis. Menurut saya pribadi ya, Iya. menurut saya pribadi, untuk step pertama, kita fokusin dulu deh. Karena kalau kita bicara mau bikin besar, ya nggak usah muluk-muluk lah. Kita bicara kecil dulu aja lah. Kita fokuskan dulu. Misalnya contoh, oh peternakan sapi karena di sana masif, ya udah pemerintah daerah khususkan di sana optimalkan jadi sentra peternakan sapi aja. Jadi ada cold chain-nya di mana, sapinya di mana, rumah pemotongan hewannya di mana, nah itu nanti sentra penjual di mana gitu. Nah, udah. Kalau itu sudah terbangun, udah terbentuk, kan nanti ada improvisasi. Oh iya ya, kapasitas distribusi per bulannya mungkin lebih dari 150.000 ekor misalnya gitu. Uh, oh ternyata naik terus ya. Oh berarti menarik ya. Pengusaha pun dari sektor swasta pasti akan menarik. Oh saya investasi di sana, saya bangun rumah pemotongan hewan, plus saya bikin gudang berpendingin kan gitu. Saya udah terbangun di sana, tapi nanti akan ada pertanyaan lagi. Oh apa namanya? Kenapa nggak saya kolaborasi dengan operasi-operasi tempat gitu? Dan mulai diseriusin tuh nanti. Artinya apa? Oh berarti pengirimannya saya butuh kapal sekian. Nanti kalau butuh kapal yang model begini, saya akan mikirin balikannya apa ya dengan kapasitas kapal yang seperti itu bisa bisa kirim apa ya kan gitu. Nah inilah makanya saya bilang saya pertama tadi fokusan dulu. Kita nggak usah bicara muluk-muluk. Kalau kita bicara Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya dan produk sapi produk sapi hidupnya itu bagus, murah-murah loh mas di sana mas. Saya kemarin nanya, Iya. itu sapi sebegitu berapa ya saya nanya gitu, yang untuk kurban segala macam. Oh ini pak yang segini 9 juta. 9 juta sampai 10 juta ya paling-paling 11 juta lah kayak gitu. Terus nanti sampai Jakarta tinggal 2 bulan atau berapa mungkin sebulan 2 bulan kemungkin dijual lagi. Saya tanya di Jakarta kan 18 ke atas, 18 juta ke atas harganya. Betul. Satu ekor gitu. Bayangin. Makanya sebenarnya kalau nanti ada teman-teman yang mau beli sapi, kasih tahu saya deh. Kebetulan saya kenal kenal sama tokoh pemuda di sana dan dia udah ngomong sama saya, ayo Pak, sama kayak beras kemarin ada beras di Indramayu pun ngomong juga Pak saya beras harganya 8.500 Pak IR Pak saya antar sama Jakarta jadi di daerah ini banyak yang begini gitu maksud saya Hmm. ya impor boleh lah ke Australia segala macam boleh lah tapi habisin dulu lah produk lokal di sini gitu kan Hmm. kesian mereka juga barangnya murah-murah. Nah saya nanya sama mereka ini harga berapa nih? Yang kayak gini 8 juta Pak yang kayak gitu 10 juta yang itu 11 juta 11 juta iya 11 juta paling dikirim nanti mungkin sebentar dijual di Jakarta kan bisa laku sekitar 18 juta ke atas Pak kata dia. Wah iya ya. Nah Mas saya tanya Mas Hairul namanya Hairul nanti kapan waktu kalau memang kita mau diskusi sama dia bertiga atau ini kita bisa undang dia biar dia cerita tuh kayak gimana potensi daerahnya. Saya tanya sama mereka sama Mas Hairul Mas ini kalau saya mau beli sapi saya mesti ngomong siapa Bapak ngomong sama saya
Bapak butuh berapa, nanti saya kumpulin supaya berapa bila mana perlu nanti saya kumpulin teman-teman pengusaha peternak di sini, nanti kita bicara bareng kemampuan suplai mereka berapa sampai sedemikian itu. Harganya gimana Mas? Ya kalau banyak lebih murah Pak, bayangin satuan aja segitu, kalau lebih banyak lebih murah, artinya apa? Barangnya bisa lebih murah nih, sapinya bisa lebih murah, Jakarta bisa berapa kali lipat gitu. Nah, menarik ini sebenarnya. Mungkin di Jakarta juga akan sampai 2 kali lipat begitu harganya, hampir 2 kali lipat. Karena apa? Karena kapal yang berangkat ke sana ngangkut sapi, mungkin pas lagi mampir ke sana, pas kebetulan mampir aja, kebetulan muatannya bongkarnya sekitar mungkin NTB, pas lagi mampir ke sana, atau mereka mengkhususkan diri datang ke sana kapalnya, karena muatannya kosong, mau nggak mau dong, dicas 2 kali lipat kan. Karena kan solarnya berangkat ke NTB, misalnya contoh barangnya kosong atau nggak full kapal, Ya. dia akan bebankan di pengirimannya itu, makanya itu mempengaruhi harga sapi tadi kan gitu. Jakarta itu salah satunya. Hmm. Gitu. Baik. Eh, Berarti ya gapnya jauh sekali gitu Pak antara harga sapi di sana dengan di Jawa gitu ya Pak. Dan itu menjadi menarik untuk teman-teman mungkin yang mau investasi di sana gitu Pak. Ya, makanya sebenarnya gini. Kalau kita mau agak sedikit capek aja, sebenarnya di daerah tuh banyak yang seperti itu. Ya, saya ambil contoh, kita keluar sedikit dari NTB, kita lihat sedikit ini ke mana, ke Indramayu. Kurang lebih 3 hari yang lalu saya ditelepon. Ada di sana apa namanya, teman pengajian saya lah, dia telepon, Pak bisa bantu nggak? Bantu apa? Saya banyak beras Pak di sini, beras IR. Saya nggak ngerti beras, saya bilang. Saya nggak paham beras itu apa, IR itu apa sih, nggak ngerti itu. Nah, harganya berapa? Bapak di mana? Di Jakarta. 8.500 Pak, sampai di tempat Bapak. Nanti bongkar Bapak bayar. Saya tanya isi saya, Mas, beras berapa sih yang bagus itu? Ya, di atas 11.000, bisa 11.000, 12.000 aja. Saya bilang jauh banget ya, dari Indramayu kemari ya. Bisa bedanya berapa? Saya tanya lagi, kamu bisa berapa ton? Saya bisa 30 ton Pak sehari. Saya kumpulin teman-teman saya. Nah, sama, kayak gini pun sama. Artinya apa? Di Dompu pun, Dompu, Sumbawa, Bima, dan sekitarnya sama mereka. Mereka itu, barangnya di sana, sapinya itu murah. Nah, tinggal kalau mau teman-teman yang lain mau seriusin, ayo main nggak apa-apa. Atau nanti mau per telepon, nanti saya tinggal kasih nomor teleponnya itu, hubungin sendiri, bikin komunikasi, jalan sendiri di sana. Artinya apa? Saya senang kalau bisa, kunjungan kita kemarin ke sana ternyata memberikan impact positif buat teman-teman di sana, dan teman-teman di sana merasakan hasilnya, monggo, itu bagus banget. Dan beberapa pemerintah daerah kemarin yang saya kunjungin juga, Pak Sekda juga sampaikan juga, ayo Mas, yang penting untuk bisa membangun wilayah kami, Pak. Ayo kita terbuka, mau apa? Pariwisata nanti kita bantu juga. Kita butuh bangun infrastruktur di sini, hotel apa, penginapan yang inilah. Nah itu kalau 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 bangun hotel di daerah dekat-dekat Mandalika sana, itu bangun hotel bintang 4 bintang bilang itu laku, itu habis Mas cepatnya. Karena harganya mereka fluktuatif, saya menariknya gitu. Begitu ada event harganya bisa naik tuh. Jadi hotel itu nggak kayak di kalau kita buka di aplikasi Traveloka, tiket.com segala macam, hotel mana ini paling kalau naik-naik aja selisihnya akan banyak lagi, gitu. Hampir 100.000 kan. Sana bisa lebih gitu. Sesening pada saat ada event naiknya bisa 2 kali lipat lebih. Nah itu menariknya tuh di sana. Jadi kalau dibangun benar-benar infrastruktur yang. Nah kemudian yang menarik fasilitas jalan ya. Kita kalau bicara proses distribusi itu, Mas Abdul saya tanya, misalnya contoh dari Bekasi, dari Jakarta, misalnya ke Semarang aja deh, muat barang dengan truk kecil, kalau diesel double, dengan muat barang dengan tronton wingbox, itu biayanya lebih murah man. Tronton Pak. Wingbox dong, tronton kan. Artinya semakin size-nya besar, muatannya kan lebih besar. Dengan muatan lebih besar, beban bahan bakar yang dihasilkan di situ kan nggak sebesar kecil tadi. Kalau kita bicara, misalnya gini aja, saya di luar bicara aturan pemerintahan dulu lah. Kita bicara kemampuan angkut. Misal tronton bisa 20 ton misalnya.
tonton bisa 20 ton. Kemudian kalau diesel double itu 5 ton misalnya. Artinya ini 4 kali lipat. Itu. Let's say lah, kita bicara Jakarta Surabaya. Satu angkut itu pakai tonton wingbox, harganya sekitar, kita sebutnya 9 juta misalnya. 8 juta sampai 9 juta. Satu kali trip. Pakai kapasitas 20 ton misalnya. Nah, saya bicara lagi dengan kalau diesel double, yang kapasitas diangkut 5 ton. 5 kali, berarti kan 4 kali lipatnya. Artinya kalau truk kecil 20 juta, kalau truk besar 8 sampai 9 juta. Nah, itu lebih murah. Nah, di sana, di NTB, saya jarang temuin truk-truk besar. 95% yang saya lihat ya, sepanjang perjalanan saya ya, 95% itu truknya kalau diesel engkel dan kalau diesel double. Nah, kalau saja ini dari tempat pabrik-pabrik ini bisa dimuat dengan truk besar ke sana, ke pelabuhan, mungkin harganya juga lebih murah gitu, dan angkutnya lebih besar. Tapi pertanyaan berikutnya, ini yang saya bilang tadi, kita harus bisanya end to end. Kapasitas jalannya nggak memadai. Gitu. Kapasitas jalannya nggak memadai. Itu yang jadi masalah juga. Datang sana, begitu masuk pelabuhan, muat jagung, bongkar ke bawah, naikin ke kapal, masih manual. Itu masalah lagi. Nah, ini benar-benar. Kalau bisa saya rasa bikin kajian khusus tentang ini, mulai diseriusin setempat, mungkin melibatkan teman-teman dari mungkin ekspertis logistik, undang teman-teman dari Alfi, dari Abupi, Pelabuhan Indonesia, dari Aprindo, gitu kan. Kemenhub sekalian kita ngurusin masalah kelas jalan, gitu kan. Nah, kemudian fokuskan ke sana untuk masalah angkutan. Kemudian yang kedua, sektor pariwisata. Di sana bagus. Aduh, kalau saya bilang hotelnya nggak kayak ini ya, hotelnya kayak kata kos-kosan di Jakarta zaman kita kuliah kayak gitu. Kalau aja ini benar-benar diseriusin, waduh, saya bilang ini jadi salah satu potensi yang unggulan saya rasa, dan nggak akan kalah di kota-kota yang lain. Baik, terakhir mungkin Pak Teguh, dari safari yang dilakukan Pak Teguh di NTB itu pasti kan ada insight atau temuan yang nanti disampaikan di internal Kadin sendiri ya Pak. Apa nanti insight-insight itu? Pasti. Jadi saya juga mau laporkan juga ke ketua saya Profesor Nofrisel dan wakau saya Pak Denon juga tentang kemarin hasil saya mungkin akan buat satu laporan juga. Kebetulan itu kan bidang saya di infrastruktur logistik e-commerce, artinya infrastruktur untuk mendukung proses logistik dan e-commerce di Indonesia seperti itu. Jadi kita mungkin akan adakan diskusi lah, terutama di komite saya, dan ini jadi salah satu mungkin temuan dan mungkin bahan untuk improve juga untuk teman-teman di Kadin, dan mungkin dibantu oleh teman-teman daerah juga, karena saya udah diskusi dengan teman-teman daerah dan mereka sangat amat support dan justru menunggu, mudah-mudahan. Dan saya berani pastikan tokoh-tokoh pemuda, tokoh adat di sana, Pemda di sana sangat amat mendukung ini, karena saya secara langsung sudah diskusi tatap muka langsung dengan tokoh adat, dengan Pemda, dengan tokoh pemuda di sana. Semuanya sampaikan ke saya, ayo Pak, tolong ini bisa sampai Pak, gimana kota kami bisa maju Pak. Itu aja, komoditasnya menarik. Itu baik. Ya. Dan Pak Teguh nanti terus akan konsisten melakukan safari ke daerah ya Pak, untuk mencari dan menggali potensi-potensi yang ada di sana ya Pak. Ya, ini sudah jadi satu program kami di Kadin Indonesia, khususnya di komite kami, di timnya Pak Nofrisel. Jadi rencana satu, kemarin saya sudah sampaikan ke sana, kemarin waktu awal kita sudah ke Kabupaten Kuningan, sudah audiensi dengan Pak Cepurnama, dengan Bupati juga di sana, dan tokoh pemuda agama,
teman-teman ketua KNPI juga di sana juga udah mendukung juga. Dan ini safari ini bukan hanya safari, karena habis ini kita ke Pandeglang juga dan banyak tempat. Dan memang kita lagi memfokuskan diri untuk tempat-tempat terpencil, bukan tempat kota-kota besar ya. Rencana mau ke Pandeglang, Banten sampai ke Baduy, macam. Jadi ini akan jadi rumusan kita untuk kita nih mau ngapain sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kalau saya tentunya bidang infrastruktur logistik dan e-commerce. Jadi bagaimana seperti yang disampaikan Pak Jokowi, infrastruktur penting. Kalau nggak ada infrastruktur, mau ngomong apa aja tentang distribusi arus barang, bohong. Betul. Nggak akan tempat itu maju kalau sistem distribusinya nggak lancar. Kita lihat Amerika zaman dulu, waktu zaman masih zaman di sebelum 2000-an, sebelum 1900, mungkin sekitar 1700-an sekian. Mereka bangun rel kereta api, tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Gitu. Kita belajar dari Cina, kenapa sih ada jalur sutra, gitu kan? Sebenarnya adalah menghubungkan tempat satu dan tempat lainnya agar distribusi arus barang, pertukaran barang lancar. Nah gitu. Bukan hanya lancar, tapi berimbang. Artinya apa? Kalau titik kota satu ini hidup, titik kota yang lainnya hidup, ini akan terjadi transaksi barangnya tinggi. Ini doang yang hidup, ini nggak hidup, percuma, nggak akan ada transaksi yang maksimal. Nah, ini perlu dibangun namanya infrastruktur semuanya. Itu kunjungan kita rencanakan beberapa kota itu, datanya tadi saya sampaikan, terutama di komite kita ya. Kemarin kita sudah melakukan ke Kuningan, selanjutnya kita akan melakukan ke mungkin Pandeglang sampai ke Baduy sana. Itu di Kuningan juga kita udah sempat diskusi sama teman-teman, mulai dari Cirebon, mulai dari dengan Pemkot, dengan Kesultanan dan Keraton di Cirebon, tokoh-tokoh ada di sana, tokoh pemuda, kita udah diskusi juga di sana. Banyak. Dan akan mungkin sekitar 7 kota yang akan kita jadikan role model. Kita nggak usah bicara muluk-muluk terlalu banyak. 7 kota, riset, lakukan temuannya apa, kita kaji, karena ini mungkin adalah barometer capture dari kondisi nasional. Mungkin nggak akan mewakili secara keseluruhan, tapi minimal capture-nya akan seperti itu. Kita buat satu langkah kecil yang konkret dulu. Baik. Oke, baik, terima kasih Pak Teguh atas waktunya Pak. Semoga sharing hari ini bisa menjadi insight yang bagus Pak ya buat teman-teman, terutama teman-teman daerah ya Pak. Ya, begitu Mas Abdul, terima kasih banyak. Jangan lupa, ayo main ke Lombok dan sekitarnya, bantu teman-teman lihat sendiri secara langsung. Kalau yang punya duit banyak, investasi di sana. Thank you. Siap. Baik Pak, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.